Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Minhajut Thalibin karya daripada Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kita telah sampai pada perkataan beliau. Beliau mengatakan wa yukrahul musyammasu, dan dimakruhkan al-musyammasu, air musammas. Air musammas ini adalah air yang terkena sinar panasnya matahari. Dan di dalam kemakruhan menggunakan air musammas itu ada beberapa syarat. Yang pertama, kemakruhan air musammas itu hanya berlaku pada badan, tidak berlaku pada selain badan. Artinya, jika air musammas digunakan untuk mencuci pakaian atau yang lainnya selain digunakan pada badan, maka itu tidak dimakruhkan. Kemudian, kemakruhan air musammas itu hanya berlaku di negeri yang cuacanya itu sangat panas. Fil biladi syadidatil hararati, yaitu di negeri-negeri yang sangat panas. Dunal baridati wal mu'tadilati, bukan negeri yang dingin dan yang panasnya sedang. Artinya, air musammas itu tidak berlaku di negeri yang dingin dan di negeri yang panasnya sedang. Kemudian syarat yang selanjutnya, yang ketiga, adalah kemakruhan air musammas itu ketika air musammas tadi berada di tempat yang cara membuat tempat tersebut adalah dengan cara dipukul, seperti besi, tembaga, atau timah. Karena tempat-tempat tersebut, yaitu besi, tembaga, atau timah, tempat-tempat yang terbuat dari benda-benda ini, ketika sinar panas matahari mengenai tempat tersebut, maka akan muncul karat di permukaan air. Nah, ketika air yang bercampur dengan karat tadi itu digunakan bersuci pada tubuh kita, maka akan muncullah penyakit belang. Berbeda kalau tempat air musammas tadi itu terbuat dari emas atau perak, maka air musammas tidak dimakruhkan. Kenapa? Karena murninya emas dan perak. Kemudian syarat selanjutnya, ketika air musammas tadi itu menjadi dingin, maka hilanglah kemakruhannya, tidak dimakruhkan lagi. Jadi ini adalah beberapa syarat dimakruhkannya air musammas. Kemudian wal musta'malu, adapun air yang sudah digunakan fi fardit thaharah, pada fardut thaharah, qil, ada yang mengatakan wa nafliha, dan sudah digunakan pada sunnah thaharah, itu ghairu tahurin, maka tidak mensucikan lagi. Artinya suci tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci lagi. Fil jadid, menurut pendapat jadid. Jadi air yang sudah digunakan untuk bersuci yang wajib itu hukumnya ghairu tahurin, tidak mensucikan lagi. Suci tapi tidak dapat digunakan untuk bersuci lagi.
Jadi air yang sudah digunakan untuk bersuci yang wajib itu hukumnya adalah ghairu tahurin. Suci tapi tidak dapat digunakan untuk bersuci. Nah, contoh bersuci yang wajib itu adalah basuhan pertama pada anggota wudhu yang 4, yaitu wajah, tangan, kepala, dan kaki. Jadi anggota wudhu yang wajib dibasuh ini hanya 4 ini saja, wajah, tangan, kepala, dan kaki. Selain 4 anggota ini, hukumnya adalah sunnah. Dan basuhan yang wajib dalam membasuh 4 anggota wudhu tadi, itu hanya basuhan yang pertama saja. Jadi basuhan yang wajib dalam membasuh 4 anggota wudhu tadi, itu hanya basuhan yang pertama saja. Untuk basuhan yang kedua dan yang ketiga, itu hanya sunnah saja. Artinya, basuhan yang menjadikan air tersebut itu menjadi air mustakmal, itu hanya basuhan yang pertama saja. Karena itu yang wajib. Nah, air bekas basuhan yang kedua dan bekas basuhan yang ketiga itu bukanlah air mustakmal. Boleh digunakan untuk bersuci lagi. Jadi air yang sudah digunakan untuk bersuci yang wajib itu hukumnya adalah ghairu tahurin, tidak mensucikan lagi. Suci tapi tidak dapat digunakan untuk bersuci lagi. Nah, di sini Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala beliau mendatangkan istilah qil. Beliau Imam Nawawi mendatangkan istilah qil. Kalau kita merujuk kepada istilah yang telah disampaikan oleh Imam Nawawi di dalam muqaddimah kitab ini yang sudah kita baca kemarin, qil ini adalah wajhun dhaifun, yaitu pendapat ashab asy-Syafi'i yang lemah. Sementara pendapat yang menyelisihi qil ini adalah pendapat yang sahih atau yang ashah. Jadi qil ini adalah pendapat yang lemah. Wa fin nafliha, dan di dalam bersuci yang sunnah itu ghairu tahurin, yaitu tidak mensucikan lagi. Nah, tapi pendapat ini adalah qil, pendapat yang lemah. Jadi pendapat yang lemah mengatakan air yang sudah digunakan untuk bersuci yang sunnah itu tidak mensucikan lagi. Ini pendapat yang lemah. Tapi menurut pendapat yang sahih, air tersebut itu tetap suci mensucikan. Fil jadid menurut pendapatnya Imam Syafi'i yang jadid. Kemudian kata beliau, fa in jumi'a kullatain, maka jika air mustakmal tadi itu dikumpulkan sehingga menjadi 2 kulah, fatahurun, maka air tersebut menjadi suci mensucikan. Fil ashah, menurut pendapat yang ashah. Jadi menurut pendapat yang ashah, air tersebut itu menjadi suci mensucikan. Jadi air mustakmal jika dikumpulkan sehingga mencapai 2 kolah, maka air mustakmal tadi itu menjadi air suci dan mensucikan. Walatan jusu, dan tidak menjadi najis, kullatal ma, 2 kolah air,
bimulaqatin najisin, dengan sebab bertemu dengan najis. Jadi air yang sudah mencapai 2 qolah itu jika bertemu dengan najis tidak akan menjadi najis. Fa in ghayyarahu, maka jika najis itu merubah air yang 2 qolah tadi, maka fanajisun, maka menjadi najis. Fa in zala taghayyuruhu, maka jika hilang perubahan air tadi, berubahnya air tadi itu hilang binafsihi, dengan dirinya sendiri, au bima'in, atau hilangnya perubahan air tadi dengan sebab dengan air. Maksudnya air yang 2 qolah tadi itu ditambah air sehingga sampai hilang perubahannya, maka tahura, maka menjadi suci. Jadi kalau hilangnya perubahan air tadi itu ditambah dengan air sehingga perubahannya hilang, atau hilangnya perubahan air tadi itu hilang dengan sendirinya, maka menjadi suci. Au bimiskin wa za'faranin. Kemudian kalau hilangnya perubahan tadi itu karena sebab diberi misek, minyak misek, wa za'faranin, dan diberi za'faran, fala, maka tidak bisa menjadi suci. Wakadha, begitu juga tidak bisa menjadi suci turabun wajisun, tanah dan kapur. Maksudnya, jika hilangnya perubahan air tadi itu dengan sebab air dicampur dengan tanah atau air dicampur dengan kapur, maka air tersebut tidak menjadi suci. Fil adhar, menurut pendapat adhar. Berarti muqabil adhar mengatakan suci. Wadunahuma wadunahuma, dan air yang kurang dari 2 qolah itu yanjusu, bisa menjadi najis bil mulaqati, dengan sebab bertemu dengan najis. Jadi jika air yang kurang dari 2 qolah itu terkena najis, maka air tersebut menjadi najis. Fa'in, maka jika air yang kurang dari 2 qolah yang terkena najis tadi itu balaghahuma, mencapai 2 qolah, mencapai 2 qolahnya tadi itu bima'in, dengan sebab ditambah dengan air, wala taghayyura, dan tidak ada perubahan pada air tersebut, fatahurun, maka air tersebut itu suci, mensucikan. Jadi air yang kurang dari 2 qolah yang terkena najis, jika ditambah dengan air sehingga mencapai 2 qolah dan tidak ada perubahan pada air tersebut, maka air tersebut menjadi suci, mensucikan. Falau kuthira, seandainya air tersebut, air yang terkena najis tadi itu kuthira, diperbanyak. Diperbanyaknya tadi, di cara memperbanyaknya tadi bi'iraditohurin, yaitu dengan didatangkan air yang suci lagi mensucikan. Akan tetapi falam yablughuma, akan tapi tidak sampai 2 qolah, maka lam yatohur, maka air tersebut tidak menjadi suci. Wakil, dan ada qil mengatakan tohirun la tohurun,
Menurut pendapat qil, yaitu pendapat lemah, air tersebut itu tohirun, suci, la tohurun, tidak mensucikan. Suci tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Wa yustathna, dan dikecualikan apa maitatun, bangkai. Dan dikecualikan apa maitatun, bangkai, la damalaha sailun, yang tidak ada darah laha bagi bangkai tersebut, sailun, yang mengalir. Maksudnya bangkai tadi apabila kita belah tubuhnya atau kita bunuh, maka darahnya tidak mengalir seperti lalat, kumbang atau yang lainnya. Maka darah tersebut itu la tunajjisu mai'an, tidak menajiskan benda yang cair, alal masyhur, menurut pendapat masyhur. Wakadha, begitu juga termasuk perkara yang dikecualikan, artinya perkara yang akan disebutkan ini jika mengenai air maka tidak akan menajiskan air. Fi qaulin, dalam satu pendapat. Perkara apa itu? Yaitu najisun, najis, la yudrikuhu torfun, yang tidak bisa dilihat oleh mata. Seperti apa? Seperti percikan air kencing yang sangat kecil. Nah ini jika mengenai air, maka air tidak menjadi najis. Qultu, aku berkata, kata Imam Nawawi, beliau mengatakan, dzal qaulu, adapun perkataan ini, pendapat ini adalah azhar, pendapat azhar yang kuat. Jadi kata Imam Nawawi, najis yang tidak bisa dilihat oleh mata itu tidak bisa menajiskan benda cair. Nah ini adalah qaul azhar. Beliau mengatakan wallahu a'lam. Nah ini saja yang bisa dibaca pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya.